Puji Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Roti Hidup Mana Surgawi. Hari ini kita akan melanjutkan Bible Study kita dalam Kitab Kejadian, bagian ke-129, dengan tema Nuh mendapat kasih karunia, bagian kedua. Ayat Alkitab yang akan kita baca, Kejadian pasal 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara-saudari, kita tahu bahwa Nuh adalah seorang yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Namun, apakah kasih karunia itu? Kebanyakan orang Kristen mengira bahwa kasih karunia adalah suatu pemberian Allah. Kalau seseorang memberi kita sebuah Alkitab sebagai hadiah, itulah kasih karunia. Pengertian ini kurang tepat, karena dalam Alkitab, kasih karunia mempunyai arti yang melebihi itu dan jauh lebih dalam. Bila kita meneliti Kejadian pasal 6, kita akan nampak bahwa penyertaan Allah itulah kekuatan dan tenaga Nuh. Nuh tidak hanya secara objektif menikmati sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Lebih-lebih, Nuh menikmati Allah sendiri. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok, jahat, dan cabul, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Allah datang menguatkan Nuh, berdiri mendampingi Nuh, dan menunjang Nuh. Inilah kasih karunia yang Nuh dapatkan, dan inilah kasih karunia yang kita butuhkan hari ini. Jadi, kasih karunia bukan hanya suatu benda objektif yang Allah berikan kepada kita, melainkan Allah sendiri mendatangi kita, bekerja bagi kita. Apakah Anda lemah? Allah akan datang menjadi kekuatan Anda dan saya. Tidak sanggupkah kita menghadapi situasi sekeliling kita? Itu tidak seharusnya menjadi persoalan, karena Allah akan datang menyertai kita dan menghadapi situasi itu bagi kita dan di dalam kita. Saudara-saudari, kedatangan Allah itulah kasih karunia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, setiap menit aku perlu kasih karunia-Mu. Aku tahu padamu ada kasih karunia, dan Engkau telah menyediakan kasih karunia bagiku. Topanglah aku di zaman yang jahat dan merosot ini. Terima kasih Tuhan. Amin.